وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'mati sihat wal afiyah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak-anak saleh salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak saleh salihah, berjumpa lagi dengan Bapak di materi kita pembelajaran tahsin tentang mad, masih tentang mad ya. Karena sebelumnya kita membahas tentang mad, yaitu mad tabi'i atau mad asli, dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu tentang mad far'i. Tapi sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita buka dengan membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini Allah Ta'ala berkahi dan Allah Ta'ala ridhoi, sehingga ilmu yang sedikit Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak sendiri. Baik, hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya langsung saja Anda silakan menyaksikan dan selamat menyaksikan video pembelajaran tahsin tentang hukum mad far'i. Baik, selamat menyaksikan. Ya, baik anak saleh salihah yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan pembahasan tahsin tentang mad far'i, yang mana sekedar mengulas kembali di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang mad, yang mana mad ini terbagi menjadi dua macam, diantaranya ada mad far'i dan juga mad tabi'i atau mad asli ya. Tapi di pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan kita dari yang sebelumnya, yaitu kita fokuskan pembahasan kita yaitu tentang mad far'i ya, mad far'i. Sebelum kita membahas mad far'i, mad tabi'i adalah dasar daripada hukum bacaan mad ya. Sebelum kita membahas mad far'i, maka kita harus betul-betul menguasai mad tabi'i atau mad asli. Nanti di mad far'i kita akan ketemu dasar daripada hukum mad far'i. Baik anak saleh salihah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini kita akan membahas mad far'i. Mad far'i itu terbagi beberapa macam ya. Di antaranya itu kurang lebih sekitar 13 macam hukum bacaan mad far'i. Tapi pada kesempatan kali ini ya, Bapak akan membahas dua macam daripada mad far'i ya. Diawali dengan mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil ya. Baik, di awal ini kita akan membahas di mad wajib muttasil ya. Pengertian mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, jika kita rincikan beberapa kata,
mad artinya adalah panjang, sedangkan wajib adalah harus, dan juga muttasil artinya menyambung. Ya, di pembahasan mad wajib muttasil, sekarang apanya yang wajib? Yang wajib adalah wajib dibaca panjang, ya. Yang kedua, wajib disambung. Maksudnya adalah atau sababnya adalah yaitu mad bertemu dengan hamzah, ya. Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, ya. Ini adalah pengertian daripada mad wajib muttasil. Cara baca daripada hukum bacaan mad wajib muttasil, anak salih salihah, ya. Di sini adalah menurut Al-Imam Hafiz Jalur Syatibiyah, cara baca mad wajib muttasil adalah dibaca panjang 4 atau 5 harokat, ya. 4 atau 5 harokat, ya. Contohnya di sini adalah as-samai, ya. As-samai, ya. Berapa? Kalau kita baca 4 harokat, ya, dengan 4 ketukan. As-samai, ya, itu. Jadi tidak boleh dibaca terlalu panjang, tidak boleh juga dibaca terlalu pendek, ya. Jadi kalau kita baca 4 harokat, maka dengan ketukan 4 ketukan, ya. Contoh yang kedua adalah hani'a. Hani'a, kita ketuk sampai 4 ketukan. Hani'a, ya, gitu ya. Baik, ini adalah contoh yang kedua. Sedangkan contoh yang ketiga adalah tabu'a, gitu ya. Tabu'a, kita baca panjang sebanyak 4 ketukan. Tabu'a, ya, itu dia cara membaca mad wajib muttasil. Anak salih salihah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pembahasan tentang mad wajib muttasil. Sedangkan selanjutnya adalah kita akan kembali membahas di bagian daripada mad far'i yang kedua, yaitu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Ya, pengertian daripada mad jaiz munfasil secara bahasa tadi mad artinya panjang, sedangkan jaiz artinya boleh, dan juga munfasil artinya terpisah, ya. Terpisah. Di dalam pembahasan mad jaiz munfasil, syarat dan ciri daripada mad jaiz munfasil harus kita ketahui, ya. Harus kita ketahui syarat dan ciri-cirinya. Bagaimana sih syarat dan ciri-cirinya? Syarat dan ciri-cirinya mad bertemu dengan alif. Mad bertemu dengan alif, ya. Dalam 2 kalimat yang berbeda, ya. Dalam 2 kalimat yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Di sini tadi di awal mad wajib muttasil bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat. Maksudnya adalah hamzah tidak boleh dipisahkan dengan kalimat sebelumnya. Sedangkan mad jaiz munfasil yaitu lawan daripada mad wajib. Kalau mad jaiz munfasil, mad yang bertemu dengan alif dalam 2 kalimat yang berbeda. Jadi alif tidak boleh disatukan dengan kalimat sebelumnya. Jadi dalam 2 kalimat yang berbeda. Ini dia syarat dan ciri daripada mad jaiz munfasil. Cara membaca mad jaiz munfasil menurut Al-Imam Hafiz Jalur Syatibiyah, atau Al-Imam Hafiz ini adalah ulama daripada tajwid, ya. Ulama tajwid itu menurut Al-Imam Hafiz Jalur Syatibiyah, cara membaca panjang mad jaiz munfasil itu sama dengan mad wajib muttasil. Berapa? Yaitu dibaca panjang sebanyak 4 atau 5 harokat, ya. Anak salih salihah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh daripada bacaan mad jaiz munfasil yang pertama adalah
Inna a'tainaka. Inna a'tainaka. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Ya, sebanyak 4 harokat atau 5 harokat. Contoh yang ketiga, wa ma adraka. Ingat 4 ketukan. Wa ma adraka. Itu dia cara membaca mad jaiz munfasil. Baik anak-anak saleh salihah, ada catatan yang Bapak catat untuk kalian semua yang perlu diingat, bahwasanya di pembahasan mad wajib dan mad jaiz, yang pertama, mad wajib bertemu dengan hamzah. Ingat, mad wajib bertemu dengan hamzah. Tanda hamzah yaitu seperti ini, ya, kepala daripada si alif, ya. Kepala alif ini namanya hamzah. Jadi mad wajib muttasil, ingat bertemunya dengan hamzah, tandanya seperti ini, ya. Yang kedua, mad jaiz bertemu dengan alif, tandanya seperti ini, yaitu badan daripada si hamzah, ya. Badannya si hamzah, ya. Mad jaiz bertemu dengan alif. Catatan yang ketiga yang perlu Anda saleh salihah ingat, membaca madnya harus disiplin setiap membaca Al-Quran. Maksudnya gimana? Menurut ulama tajwid, Al-Imam Hafiz Jalur Syatibiyah, maksudnya disiplin itu ketika kita membaca Al-Quran dari awal 4 harokat sampai akhir harus 4 harokat. Jadi tidak boleh berubah-ubah dalam sekali membaca Al-Quran, ya. Jangan ketika kita membaca Al-Quran yang pertama di awal kita membaca Al-Quran mad wajib atau mad jaiz 4 harokat, di tengah pembacaan Al-Quran kita berubah menjadi 5 harokat, di akhir berubah lagi menjadi 4 harokat. Nah, itu tidak disiplin, itu tidak boleh menurut Al-Imam Hafiz Jalur Syatibiyah atau ulama tajwid, ya. Tidak boleh dibaca berubah-ubah, ya. Jadi harus disiplin gitu. Baik anak-anak saleh salihah, demikianlah pembelajaran tahsin tentang di pembahasan mad far'i, yaitu mad wajib dan mad jaiz. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana anak-anak saleh salihah setelah tadi menyaksikan video pembelajaran materi tahsin tentang hukum mad far'i? Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, bisa dimengerti dari penyampaian Bapak di pembelajaran kali ini, dan bisa dipraktikkan di kehidupan kita sehari-hari, ya, tentunya tentang hukum mad far'i. Baik, demikianlah anak-anak saleh salihah yang dapat Bapak sampaikan materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari Bapak cukup sekian. Yuk sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.